Selamat siang, saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah hari Jumat kita pada hari ini. Shalom. Saudara, hari ini tidak ada perbedaan dengan hari kemarin. Suasananya masih tetap sama, mencekam, banyak orang menonton. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengamini bahwa semua itu hanya sebuah ujian kesetiaan. Sampai kapan kita akan tetap bertahan memegang teguh janji Tuhan bahwa Dia setia, Dia tetap memelihara kita, Dia tetap memberikan yang terbaik buat kita. Karena Dia setia, maka kita juga harus setia. Mari kita jalani hidup ini dengan sebuah kesetiaan bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan ujian setia, setia. Mari kita berdoa. Kami mau tetap setia sekalipun jalannya terjal dan berat. Sebab kami percaya bahwa kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Kami akan selalu merasakan dan mengalami topangan di dalam kesetiaan. Karena Tuhan menghadapi situasi keadaan yang tidak pasti. Biarlah kami tetap memiliki kepastian akan janji Tuhan bahwa Engkau akan memberikan perlindungan dan keselamatan. Karena Tuhan, pada siang hari ini kami semua berteduh diri. Masing-masing kami dalam kerinduan kami ingin menyembah, berbakti, dan mendengar sabda Tuhan. Dan kami semua sudah menyiapkan hati kami
para guru, para pengurus, dan juga karyawan Abdi Wacana ini. Untuk sebentar kami mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan. Dan biar firman-Mu ini menjadi rema bagi kami, supaya kami mampu terus maju, iman kami terus dikuatkan, dan kami terus menjalankan kesetiaan. Apapun yang terjadi, kami tetap teguh berpegang pada keyakinan kami pada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk nama-Mu, Engkau berkati, supaya melalui bibir mulutnya kami semua boleh diberkati melalui firman dan firman ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga mohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Kami mohon disucikan dan dikuduskan, agar kami dilayakkan untuk menerima sabda-Mu yang merupakan berkat besar bagi kami pada siang ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini kita akan dengar bersama melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-10, baik pertama sampai dengan yang ketiga. Lalu bacaan kita yang kedua diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 10 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mendengar firman Allah, memelihara dalam hatinya hari lepasan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia itu di hadapan Allah semua sama, tidak ada bedanya. Ibrani 4 ayat 13 berkata, di hadapan Allah semua manusia itu telanjang. Jadi orang kaya mau kaya seperti apa, atau orang miskin mau miskin seperti apa, semua sama. Orang mau bertitel dan berpangkat setinggi apa, atau orang yang jabatannya rendahan, semua sami mawon. Yang berbeda di hadapan Allah dalam hidup ini adalah mutu atau kualitas hidup seseorang. Apakah dalam hidupnya orang itu memberi arti atau tidak, itu yang penting. Saudara, saya ingin katakan, kita tidak usah berbangga diri karena kita beragama Kristen. Jika kekristenan itu tidak memberi arti atau mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Karena jika tidak, maka kekristenan itu
tidak ada gunanya. Orang Kristen yang tidak memberi arti atau tidak berguna itu dikatakan oleh Alkitab, dia seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, akan ditebang dan dibakar ke dalam api. Demikian dikatakan dalam Matius 3 ayat 10. Atau juga dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 5 ayat 13 bahwa orang Kristen yang tidak berarti itu hanya akan seperti garam yang sudah tidak ada asinnya. Dia hanya akan dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang memberi arti berarti kekristenan yang bermutu, iman yang bermutu, atau kekristenan yang memiliki kualitas di dalam hidup pemeluknya. Pada saat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala." Seperti bait ketiga di dalam Lukas 10 tadi, bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Sesungguhnya Tuhan sedang berbicara tentang mutu atau kualitas hidup orang percaya. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mutu atau kualitas hidup orang beriman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu bukan hanya berhenti pada saat itu saja, tetapi juga berbicara sampai pada hari ini kepada saudara dan saya. Karena sampai hari ini pun sebagai orang-orang percaya, setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang sama di sekitar kita. Dan di tengah-tengah hidup kita ada banyak serigala-serigala yang siap menerkam dan mencapik-capik hidup kita agar iman kita menjadi luntur dan kita menjadi murtad. Saudara-saudara, kenapa banyak orang Kristen yang kelihatannya begitu taat, tetapi begitu mudah meninggalkan Tuhan hanya karena masalah sepele, masalah ekonomi? Kenapa banyak orang Kristen yang begitu gampang memfitnah dan sama-sama membenci kepada sesamanya hanya karena hal-hal yang tidak penting? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak rela berkorban dalam hidupnya sekalipun mereka bekerja dan berkegiatan mengatasnamakan sebuah pelayanan? Jawabannya adalah karena mutu atau kualitas imannya rendah atau kambing. Saudara-saudara, iman yang benar akan mempengaruhi hidup seseorang sehingga dia menjadi kuat dan kokoh karena dipengaruhi oleh imannya. Orang-orang yang imannya benar akan tetap setia kepada Kristus walaupun ia harus kehilangan, walaupun ia harus memikul beban. Bahkan kesetiaan itu akan berbalik mempengaruhi hidup orang yang mempengaruhinya. Jadi bukan imannya yang terpengaruh, tetapi imannya mempengaruhi orang lain. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dan beberapa teman berdiskusi membahas kitab Daniel. Di sana timbul dua buah pertanyaan yang juga menjadi dua buah kesimpulan. Jadi ada dua pertanyaan dan dua kesimpulan. Yang pertama, berapa lama atau berapa waktu
yang dibutuhkan untuk merubah Babel dan Raja Darius? Jawabnya dalam satu malam, tetapi melalui proses kesetiaan iman yang panjang. Lalu yang kedua, berapa lama dibutuhkan waktu Babilonia dan Raja Nebukadnezar untuk bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan? Jawabnya hanya butuh waktu 1 jam. Tetapi melalui proses kesetiaan yang panjang dari 3 pemuda yang percaya. Saudara-saudara, yang pertama tadi melalui kesetiaan seorang Daniel, di mana Daniel untuk mempertahankan kesetiaan imannya, dia harus semalam-malaman mempertaruhkan jiwanya di tengah-tengah puluhan singa yang lapar, yang siap memangsa dia. Lalu yang kedua, melalui kesetiaan iman 3 orang pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka rela dibakar dalam perapian yang panasnya dilipat gandakan sampai 7 kali lipat. Saudara-saudara Tuhan, sebagai orang percaya kita harus paham bahwa yang namanya setia itu tidak enak. Kesetiaan itu mahal karena harus dibayar dengan pengorbanan yang terus-menerus, bahkan nyawanya dipertaruhkan. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada satupun pengorbanan yang sia-sia, karena pengorbanan itu akan menjadi pengalaman iman yang luar biasa. Sekali lagi saudara-saudara Tuhan, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Sebaliknya, pengorbanan dan kesetiaan itu akan berubah menjadi pengalaman iman yang luar biasa. Saudara, tanpa ketaatan dan kesetiaan, yang namanya pengalaman iman itu tidak akan pernah menjadi pengalaman kita. Tanpa kesetiaan, yang namanya pengalaman iman itu tidak akan pernah kita alami. Tetapi dengan kesetiaan dan ketaatan, maka pengalaman iman itu pasti akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Karena pada gilirannya iman itu akan mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Bahkan bukan hanya mempengaruhi dan mengubah hidup kita, tetapi juga mempengaruhi dan mengubah hidup orang lain. Itu yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Imannya merubah dan mempengaruhi hidup orang lain. Catat, saudara-saudara Tuhan, pengalaman itu akan terjadi dan berlaku bagi setiap orang yang setia. Siapapun saudara dan saya, dari latar belakang apapun kita, dari manapun denominasi gereja kita. Apakah saudara jemaat awam? Apakah saudara pengurus gereja atau majelis? Atau apakah saudara seorang gembala atau pendeta? Sama saja. Ketika kita setia, maka
Saudara dan saya akan menjadi orang yang sama-sama berfungsi untuk sama-sama bergerak maju di dalam iman kita menuju kepada kesempurnaan. Saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen yang tidak berfungsi dalam hidup karena mereka memang tidak bersedia untuk berfungsi. Mereka tidak mau melakukan fungsinya dengan alasan macam-macam. Tetapi kebanyakan karena mereka tidak bersedia hidup setia dan taat yang ditutup oleh berbagai-bagai alasan. Padahal mereka adalah orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang beriman. Iman mengalahkan segalanya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau melakukan fungsinya sebagai orang beriman, memang imannya harus dipertanyakan. Saudara tahu arti lain dari iman selain percaya? Saudara tahu arti lain dari iman selain percaya? Catat, arti iman selain percaya adalah menatap Tuhan dengan kepastian. Jadi arti lain dari iman itu adalah menatap Tuhan dengan kepastian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Karena mata hati orang beriman selalu menatap Tuhan dengan kepastian. Amin. Saudara, pada saat mata hati kita menatap Tuhan dengan kepastian, maka mulai saat itu kita akan menjadi orang Kristen yang berfungsi dan berpengaruh. Sekali lagi, pada saat mata hati kita menatap Tuhan dengan kepastian, maka mulai saat itu kita akan menjadi orang Kristen yang berfungsi dan berpengaruh. Siapapun kita akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Jangan pernah merasa tidak berarti hanya karena kita orang kecil. Karena di tangan Tuhan yang kecil itu akan mempunyai arti yang sangat besar. Alkitab mencatat banyak orang-orang kecil yang dibagi Tuhan menjadi luar biasa karena dia adalah orang beriman. Salah satunya mungkin kita pernah mendengar cerita tentang seorang jenderal panglima Arab yang sakit kusta. Jenderal itu namanya Naaman, seorang panglima. Naaman yang panglima itu tahir dari kustanya karena pengaruh dari seorang budak yang beriman. Nanti saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Jadi bagaimana seorang jenderal panglima di Arab yang bernama Naaman, dia sakit kusta, dan sakit kusta itu tidak ada obatnya. Tetapi dia tahir karena pengaruh seorang budak yang beriman. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa tidak berarti apa-apa karena kita orang kecil. Orang beriman akan difungsikan menjadi besar di hadapan Tuhan. Kenapa orang beriman bisa menjadi hebat? Walaupun dia lihat secara lahiriah dia kecil. Kenapa? Kenapa orang beriman bisa menjadi hebat sekalipun dilihat secara lahiriah dia kecil? Nas kita
atau bacaan kita yang kedua tadi memberi jawaban. Siapa orang beriman itu? Siapa orang Kristen itu? Walaupun dia kecil. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang memilih kita? Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa kita dipilih Tuhan menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah? Supaya kita menjadi besar. Dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ingat, orang percaya itu luar biasa. Orang beriman itu ajaib. Karena kita di tangan Allah dijadikan fungsi yang besar untuk mempengaruhi, juga pengaruh untuk diri kita menjadi berubah, juga mempengaruhi orang lain. Tuhan memberkati. Kita satu. Saudara, dari firman Tuhan ini kita mendapat satu poin yang sangat penting, bahwa kita di tangan Tuhan akan menjadi orang-orang yang berbeda. Tetapi kita juga harus taat kepada aturan yang mengatur dari pemerintah, yaitu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetapi kita tidak bertakut, karena kita akan menjadi pemenang. Karena itu, mari kita naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Percayalah, bersama Yesus kita pasti menjadi pemenang, asal kita tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada siang hari ini, mengingatkan kepada kami akan
Hebatnya kesetiaan di dalam iman. Hebatnya orang-orang yang terus setia mengikuti jalan Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan mengutus murid-murid seperti anak-anak domba di tengah-tengah serigala. Tuhan, hari ini Engkau juga mengutus kami supaya di tengah kelemahan kami akan menjadi kuat dan menang, sekalipun yang kami hadapi adalah musuh-musuh besar, sekalipun yang kami hadapi adalah hal-hal yang tidak mungkin kami kalahkan, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mampu menjadi pemenang. Hari ini kami juga belajar melalui Daniel. Hari ini kami juga belajar melalui kesediaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, dengan iman kami percaya kami aman. Dengan iman kami percaya kami akan menang. Karena itu Tuhan, tak putus-putusnya kami terus berdoa, mengucap syukur atas pemeliharaan dan kesediaan Tuhan, dan mohon kepada Tuhan mampukan kami untuk setia supaya janji-Mu menjadi bagian hidup kami. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami tetap masih memiliki harapan, juga khususnya bagi anak-anak didik kami. Tuhan berkati, sekalipun sarana belajar mengajar menjadi terbatas hanya melalui daring, tetapi Tuhan urapi bahwa yang kecil itu akan menjadi besar. Karena itu Tuhan, berkati murid-murid kami supaya mereka boleh setia untuk menyimak apa yang diajarkan guru-guru mereka. Juga berkati para guru di dalam mempersiapkan pengajarannya melalui daring, supaya semua boleh bermakna, semua boleh berarti, dibagikan demi kemajuan anak didik. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi para murid, orang tua dan seluruh keluarga. Lindungi para guru dan para keluarga. Tuhan berkati, supaya di tengah-tengah krisis ini Engkau tetap mencukupkan kami. Di tengah-tengah pergumulan kami yang berat, Engkau akan memampukan kami untuk melewati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para karyawan, para satpam, security yang menjaga gedung ini. Tuhan berkati agar mereka boleh bekerja dengan baik, tetapi sekaligus mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Berkati mereka dan lindungi mereka bersama dengan keluarga. Juga para pengurus, Tuhan berkati supaya kami tetap boleh melakukan pekerjaan melalui sekolah di wacana ini, dan pada gilirannya muaranya hanya untuk hormat dan pemuliaan Tuhan. Karena itu mampukan para pengurus untuk bekerja dengan baik, menyerahkan seluruh problematik sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kerinduan kami menyelesaikan bangunan sekolah lantai 2 ini. Kami tidak memiliki apa-apa, tetapi kami memiliki iman. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menggerakkan donatur-donatur yang akan menyumbang, sehingga semua boleh selesai dengan baik. Kau berkati para donatur dalam pergumulannya di tengah-tengah situasi krisis ini, agar Kau tetap memelihara mereka, perusahaan mereka, usaha mereka dengan kecukupan dan keberlimpahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Waktu teduh sejenak ini biarlah menjadi berarti, karena kami bertemu sekalipun hanya melalui daring, melalui Zoom, tetapi kami saling berjumpa, saling berdoa, tetapi yang lebih utama kami boleh bertemu Tuhan pada siang hari. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami mohon penyertaan Tuhan. Hari-hari kami pertaruhkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa yang terbaik dari Bapa
disediakan buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini, juga doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, demikian ibadah kita pada siang hari ini. Sampai jumpa Jumat depan. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan berkati. Amin.